Hadirin jamaah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita, penceramah kita yang insyaallah akan menyampaikan tausiah agama pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najih Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Istana Al-Quran Sirrul Asrar Jakarta Timur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najih Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Istana Al-Quran Sirrul Asrar Jakarta Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencipta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti saya akan yakinkan siapapun yang hadir di tempat ini karena cinta kepada kanjeng Nabi, berkumpul di tempat ini, berkumpul di surga yang Allah nanti. Karena Nabi yang memberikan garansi, Nabi yang memberikan jaminan. Dalam sabda beliau, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang juga nanti melakukan kebaikan di akhirat. Artinya berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan itu jaminan. Nanti kita akan ngaji. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Misbahul Munir, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syarqawi Mukhtar, Kiai Haji Ahmad Bay Mahdi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Abdul Rahman, Ketua Yayasan At-Taqwa, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Maulid Edi Sumartin Pak, Sekdes Sukarna, Al-Ustaz Haji Ismail Hasan, yang terhormat Al-Mukarram Dr. Haji Mursyidi Jayadi, dan para tokoh, para asatid. Maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang baru saja tadi subuh. Saya setiap ahad subuh isi taklim di daerah Duren Sawit. Setelah acara taklim, kita kumpul meriuh. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah quote and quote titipan dari Allah supaya sampaikan kepada jamaah di Masjid At-Taufik tentang dahsyatnya cinta kepada Nabi. Ketika kita ngobrol, beliau bilang, Ustaz, waktu itu Ustaz hadir nggak ke haul Solo? Hadir. Beliau cerita, nimang betul pada saat haul ke Solo, maulid di Solo, karena memang saya punya wiridan 2 tempat, haul Solo dan Guru Sungkul. Karena bukti kita cinta dipesan sama guru-guru kita. Jemaah, tetapi beliau bilang
kebetulan saya satu bus dengan seluruh pengurus masjid DMI, apa istilahnya, Dewan Masjid Indonesia. Jadi sepanjang perjalanan di bus Ustaz, isinya adalah pengajian, tausiah, maulid, kemudian karena Ustaz semuanya nggak disetel tuh TV yang ada di bus, semuanya gantian karena Ustaz sampai ke Solo. Tapi yang menarik Ustaz, ada seorang pengurus DMI yang dia juga sebagai berprofesinya yang kalau dimati dia pasti mati, tukang mati orang mati, kalau dimati sama dia pasti udah mati. Amil ya, tuh saya pernah dekat dengan Amil waktu di Buaran, sholat subuh di samping beliau, sholat subuh. Begitu habis sholat subuh, kemudian ada orang yang datangin, bisikin. Begitu orang itu balik, dia bisikin saya, Ustaz, doa saya dikabul. Emang kenapa? Ada yang mati hari ini. Dia doanya nggak minta ada yang mati, minta rezeki, tapi dari jalur situ. Wah, saya punya guru Abu Yasefuddin Amsir, hormat betul sama Amil. Ingetin murid-muridnya dipesan, kalau Amil menentukan harga untuk mandiin, jangan pakai ditawar. Ada Amil nggak di sini? Bagi dua lah tak komisinya. Tapi memang guru saya pesan itu, dijemput berapa aja bayar. Itu bagian akhir dari kau berbakti kepada orang yang kau cinta. Jemaah, ini beliau ceramah di bus. Ini cerita jemaah saya, dia ikut satu bus itu. Ustaz, beliau ceramah, beliau bilang bahwa pengalaman paling dahsyat saat saya memandikan jenazah, kan pengalamannya beda-beda, ada tergantung orangnya. Makanya yang jadi ambil ini orang yang kudu cakep, nyimpen rahasia. Berarti kalau yang ambilnya comel dicerita mulut kan. Jemaah saya berbahagia, beliau bercerita ada satu kejadian saat saya mandiin seorang lelaki yang umurnya udah 80 tahun. Saat meninggal umur 80 tahun. Bapak Ibu, saya sampaikan yang hak dari orang yang memang merasakan itu. Apa istimewanya? Ketika kemudian dia bercerita, saya mandiin tuh aki-aki yang udah umur 80 tahun. Karena keluarganya bilang umurnya 80 tahun udah kakek. Begitu saya mandiin Ustaz, yang cerita sama saya sampai merinding karena memang itu dalam perjalanan maulid atau haul ke Solo. Ini yang umur 80 tahun waktu saya mandiin, saya melihatnya seperti anak lelaki yang baru umurnya 20 tahun. Jemaah, ini langsung orang yang memang ketemu dengan jenazahnya. Tanya aja Ma'amil, pasti ada cerita-cerita yang berbeda tergantung amalan dari orang yang pada saat dia hidup dan kemudian dimandikan. Ini bercerita umurnya kayak umur 20 tahun, badannya cakep, nggak ada keriputnya. Kan umur 80 tahun udah kebayang pasti banyak keriputnya, apalagi udah meninggal dunia. Tetapi jemaah, yang menarik adalah akhirnya dia penasaran. Begitu selesai dibungkus, kemudian disolatin dan dikuburkan, dia nanya ke keluarga yang undang dia buat mandiin, ente punya engkong amalannya apaan? Dia belum cerita. Jadi dia yang diperlihatkan, kan yang mandiin kadang ada beberapa orang, tapi dia yang diperlihatkan. Ini kayak anak muda yang umurnya 20 tahun. Dia mandiin, dia pegang semuanya, dan badannya cakep semuanya. Ditanya, ente punya engkong amalannya apaan? Enggak ada, biasa-biasa aja. Tetapi jemaah, saya punya engkong punya kebiasaan kalau dari habis maghrib sampai isya dia baca maulid sendiri-sendiri. Dia baca maulid. Kalau orang Betawi dulu Pak masih baca maulid berjanji, itu semua orang tua hafal. Karena pakai disuruh sama gurunya nanti kalau giliran maulid disodorin mic. Kalau
Kalau dia kagak ambil itu mikrofon, malu jadi bahan omongan. Dulu di kampung saya begitu. Sekarang udah ada tukangnya yang murid. Kalau dulu masing-masing. Pokoknya yang berani duduk di depan itu udah pasti hafal tuh Barzanji. Pokoknya disuruh apa aja. Kalau kita dulu baca Barzanji. Dia punya wiridan, saya punya abe almarhum. Juga begitu, kalau lagi ada waktu kosong habis sholat isya, mulutnya bunyi baca murid sambil menderes kalau cara kita. Ini orang yang 80 tahun disaksikan oleh orang yang kerjaannya mati, umurnya kayak umur 20 tahunan. Dia punya amalan, saban malam dia baca murid sendirian. Jemaah, maka ini saya jadikan pintu masuk buat kita yang hadir dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah. Bahwa ini kita sepakati, siapapun bersepakat sedang memperingati hari kelahiran manusia paling mulia. Betul Bapak? Maka logika akan segera membuat kesimpulan. Bila kau hadir memperingati manusia paling mulia, pasti yang memperingati adalah orang yang mulia. Gak boleh orang sembarangan, Pak. Mereka pasti ditentukan oleh Allah, bukan perihal mereka yang cuma demen. Allah yang tanam cinta itu di dalam dada kita. Maka kemudian tugas kita adalah memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad. Ente kalau udah datang di masjid atau duduk berlama-lama, kan berjam-jam, mulai dari berapa tadi kita? Dari jam 7. Udah banyak yang kakinya pada pegel kesemutan. Betul. Ada yang udah diblonjorin, ada yang dengkulnya dipegangin depan kita, dipegangin. Tapi kagak bangun, nggak belajar dari di tempat. Kenapa? Karena ada firman dari Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada kalian ada Rasulullah. Jemaah, kenapa kita kemudian hadir di tempat ini? Karena Allah menginginkan banyak kebaikan buat kita. Maka udah kagak boleh lagi mereka yang cinta kepada Nabi bermusuhan sama saudara, nggak boleh lagi. Ente nggak maklum, saudara ente juga umat Nabi. Masa ente mau musuhin umat Nabi? Nggak boleh fitnah, nggak boleh ngadu domba. Karena yang kau lakukan itu kepada umat Nabi Muhammad, kau harus mempunyai kasih sayang. Apalagi mereka yang laki, ya Allah, setiap seminggu sekali paling kagak mereka mengaminkan doa dari khatib. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa kudu dibaca, doa keramat mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Bayangkan bila ada di antara jamaah salat Jumat yang mereka kemudian mengaminkan amin, amin. Padahal engkau didoakan oleh orang yang jangan-jangan kau memusuhinya. Masa tega kita didoain setiap minggu terus kita musuhin setiap hari? Itu logikanya. Apalagi musuhin khotib, kan boleh. Orang khotib yang bacain doa, itu doa keramat tuh. Kan logikanya begitu, Pak. Nggak taunya di dalam satu masjid lagi yang bermusuhan cuma jaraknya jauh. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Biasanya kagak mau deketan dah tuh. Kira-kira yang begini kejadian banyak apa kagak ya? Ya maaf, tapi hari ini kudu kelar. Di sono saudaranya lagi amin doain saudaranya yang marahin, di sini juga lagi amin. Ini nyata ya amin. Bagaimana engkau kemudian harus memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad? Orang kalau udah cinta sama Nabi, dia sayang banget sama bini. Bini mau minta beliin apa aja, duitnya ada, dikasih itu. 'Oh, 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 '
sabda Nabi, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ente umat Nabi Muhammad jangan galak sama bini. Nabi titip itu perempuan untuk diperlakukan dengan baik. Jangan kau sakiti mereka dengan tangan dan perbuatanmu. Ajarin, karena itu amanah dari Allah. Kan urusan yang bikin pada ribut dulu urusan ekonomi biasanya. Kalau lagi duit banyak, Pak Roman yang kagak sempet marah. Orang kalau lagi yang banyak utang, jangan kata lu puji, lu katain, lu puji juga dia tersinggung. Kalau lagi banyak urusan. Tapi kalau dia lagi banyak duit, maka jemaah, bagaimana kemudian cinta kepada Nabi, solusi konkret untuk engkau menghindar atau terbebas dari berbagai kesusahan. Imam Mahdi ada satu kitab namanya As-Sholatu 'ala Nabi, Ahkamuha wa Fawaiduha wa Fadailuha, karya Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau ini seorang wali besar. Beliau sampai bikin kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah di dunia. Misbahul Munir kalau ngaji kitab ini, kata testimoni muridnya, kalau ngaji ini kitab ini sampai hatam, bukan cuma nambah cinta ke Nabi, tapi dapat bonus mimpi ketemu Nabi. Sallu ala Nabi. Saking kita akan diajak larut dalam kajian itu kita. Beliau punya kitab As-Sholatu 'ala Nabi, Ahkamuha wa Fawaiduha wa Fadailuha. Karena saya melihat bagaimana kita harus meyakinkan ini yang kita cintai adalah manusia yang tidak pernah berkata dusta, yang jangankan orang beriman, bahkan yang tidak beriman kepada Allah juga cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang ngaku Islam terus dia hadir ke majlis maulid rasanya berat, jangan-jangan cintanya cuma sedikit kepada Nabi. Itu di dalam kitab itu diceritakan, Bapak Ibu, ini saya bertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya bertanggungjawabkan dunia akhirat karena saya baca dari di kitab sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah saya berani untuk bercerita sesuatu yang saya tidak ketemu dalilnya. Jemaah, di masa Rasulullah ada seorang sahabat Nabi, dan ini saat saya sampaikan di berbagai majelis maulid karena saya ingin mengajarkan titip pesan bahwa Nabi itu mikirin banget urusan umatnya. Tinggal kita mau ambil apa kagak, jalan. Di masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan fakir, nggak bisa ngapa-ngapain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aishi wal ma'ashi. Begitu teks hadisnya. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan kemudian mengadui kepada Nabi tentang kefakirannya. Fakir kalau dalam fikih di bawah miskin. Kalau miskin itu orang punya kerjaan tapi buat kebutuhannya kagak berkecukupan, itu namanya miskin. Kalau fakir dia nggak bisa apa-apain. Kalau bahasa orang Betawi krender, kagak punya kemonesan, dagang kagak bisa, kerja kagak becus, dia tidak punya pendapatan, fakir, datang kepada Nabi. Jadi buat engkau yang hadir di masjid At-Taufik, kalau sudah cinta kepada Nabi, nggak pantas mengeluh karena jalan yang dibuka oleh Nabi kelewat banyak. Mau jalur yang mana? Ya ketika kemudian datang kepada Nabi bercerita tentang keadaannya, kan kita udah teruji Pak ketangguhannya. Saya suka ambil contoh, ente belajar kepada mereka yang turun ke sawah menanam padi. Wah, itu orang-orang yang punya level keyakinan tingkat tinggi, ketangguhannya tidak bisa diragukan lagi. Padahal
sering ada orang gagal panen, kagak ada nyerahnya, apalagi dari sabda Nabi. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Nabi ini boleh dipakai, Pak. Dan saya mengamalkan ini karena dari baginda Rasulullah. Apa sabda Nabi? Idza dakhalta manzilaka, apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun. Kalau mau masuk rumah, beri salam. Ada orangnya kayak nggak ada orangnya kayak, beri salam. Ini kan amalan encer banget. Tapi kalau kagak diniatin, lupa mulu, nyelonong terus ke dalam. Amalan ringan ya akhi, beri salam. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi, wasallim alayya. Ini dahsyat. Begitu beri salam, ada orang atau tidak, setelah itu ikuti beri salam kepadaku. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum masuk assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kalau awal-awal merinding gitu. Ini yang kita selalu merasa bahwa Nabi gak pernah tinggalin umatnya. Seakan Nabi ingin titip pesan, jangan pernah kau lupa memberi salam kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan encer banget di amalan. Tapi nanti kita lihat di masa Nabi, ini orang langsung jadi miliarder. Ya maaf, apa kemudian sabda Nabi? Summa qul huwallahu ahad. Kemudian begitu di dalam baca qul huwallahu ahad. Ah, ini kan surat andalan, surat gacoan. Bangun tidur suruh baca qul juga rapi urusan. Coba kalau suruh baca surah Yasin, kudu bareng-bareng. Kalau bareng apa namanya, apa nyamber. Asal udah ketemu palanya dibacain, kita terusin karena keseringan. Qul jemaah, tetapi ini kemudian menjadi sebuah sebab. Fa'ala dzalika, maka mengamalkan, melakukan siapa lelaki tersebut akan yang disabdakan, dinasihati oleh Nabi, dikerjain. Encer banget. Ente lihat mereka yang pengen jadi pegawai negeri, mereka adalah orang-orang hebat. Bikin berkas harus ada surat keterangan kelakuan baik, surat kesehatan, legalisir, dilakonin, dikatenin, karena negara sedang mencari orang yang memenuhi syarat untuk membantu urusan negara. Berbutuh, padahal harus banyak syarat. Atau kita perlu belajar dengan mereka yang setiap pagi keluar ke Jakarta atau ke tempat dia bekerja, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Padahal kayaknya 1 bulan cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Dikelatenin, dikerjain. Apa alasanmu ketika ada sesuatu yang kelewat gampang? Kau tak boleh mengeluh dan tak boleh berlinang air mata. Karena Nabi mempunyai cinta, memberikan jalan keluar yang pasti akan menjadi fakta, karena keluar dari manusia yang mulia. Jemaah, beri salam ke Nabi, kemudian baca dulu. Fa'ala dzalika, dikerjain. Lalu lihat apa yang terjadi. Lelaki itu kemudian mendapatkan keistimewaan karena percaya dengan sabda Nabi dan melakukan. Fa'adarallahu rizqahu hatta afadhu ala jiranihi wa qarabatihi. Kemudian Allah berikan rizki berlimpah-limpah, dan sehingga dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya dan kerabatnya. Awalnya orang fakir,
hari ini kudu kelak, tinggal engkau datang dengan segenap keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini kan desa apa suka tenang ya. Insya Allah kalau ngamalin semua pas saya udah sepadan. Kalau ngamalin semua, tahun depan murid kebingungan karena semuanya pada nyumbang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Oh iya, duit lakukan. Ente sholat 24 jam 17 rakaat, sabar ngerjainnya. Dari akhir balik sampai wayang ini sholat 17 rakaat dikerjain. Mengapa ya Abi? Karena kau tahu yang menilai adalah Allah. Ibadah untuk Allah. Puasa 1 bulan lapar seharian ditelatenin. Kenapa? Karena percaya bahwa hidup bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di yaumil kiamat. Masa giliran yang dapat bonus bakalan jadi orang kaya lagi ragu-ragu? Kan sholat bukan wilayah akal, wilayah iman. Subuh orang lagi pada tidur, kita bangun, kita sholat. Terus ente anggap itu amalan kecil. Wah. Jemaah, sampai saya punya teman saking pengen berubah, dia nanya pada saat saya ngaji itu, boleh nggak kita habis masuk rumah beri salam ke Nabi, baca qul udah di rumah di dalam, kita keluar lagi, terus kita beri salam lagi, salam ke Nabi, kita baca qul, kita keluar lagi. Emang apa ente mau begitu? Biar cepat kaya, biar cepat. Ya, semuanya terlalu gampang Pak. Saya punya jamaah, waktu saya dampingin haji, saya bimbing haji orang Makassar. Itu dulunya kurang tukang panggul kayu. Dia cerita sama saya di Mekah, Ustaz, kalau orang Makassar nggak bisa Ustaz. Kalau tas doang kita dianggap tas. Jemaah, dia cerita, Ustaz, saya dulu tukang panggul kayu. Ini orangnya sekarang udah disebutnya sultan di Makassar. Saya pernah datang ke sana ngedoain beliau punya bangunan 2000 meter buat nyimpan hasil nangkap ikan. Saya datang ke sana. Waktu haji beliau cerita bahwa dia dulunya tukang panggul kayu. Berdarah Ustaz kita punya pundak karena keseringan panggul kayu itu yang ketemu sama yang tajam. Dan waktu itu saya cuma diupain 20.000. Waktu itu doang. Tapi itu duit saya bagi dua. Kerennya percaya dengan janji Allah. Karena makan itu dia dapat. Dikasih duit setiap itu kerjaan 20.000. Duitnya saya nggak makan. Saya bawa 10.000 ke masjid yang sedang membangun. Saya taruh di kotak amal di masjid. Saya tahu ini rumah Allah. Yang punya rumah pasti melihat, menyaksikan. Yang punya rumah adalah Dia yang Maha Kaya. Wa annal masajida lillah. Dan ketahuilah masjid-masjid itu milik Allah. Makanya disebut baitun min buyutillah. Saya datang Ustaz, 10.000 saya taruh di kotak amal. Ini keren. Nggak ditabungin, nggak dikumpulin, lama jadi orang kaya. Dia datang bertamu ke rumah Allah, ditaruh 10.000. Yang 10.000 lagi kemana Pak? Saya hidup bersama emak saya Ustaz. 10.000-nya saya kasih emak saya. Saya ingin mengajak kepada kita, jangan kebangetan sempit selalu mengukur dengan logika. Jangan, kalau pakai logika capek. Kalau lagi berdoa pakai iman, kudu yakin kepada Allah. Fir'aun yang begitu durhaka, yang ngaku Tuhan, saat kepepet dia tahu yang nolongin cuma Allah. Dia datang kepada Nabi Musa, mintain kepada Tuhanmu biar menghilangkan ini bencana. Itu Fir'aun yang ngaku Tuhan, lagi susah, percaya sama Allah. Masa kita umat Nabi Muhammad lagi meragukan tentang baik dan dermawannya Allah? Dokter udah nyampe belum? Belum ya? Gak apa-apa ya? Boleh ya tambah lagi? Karena buat meyakinkan kita, jemaah,
Ini orang kemudian bercerita, Ustaz, nggak sampai setahun, nggak sampai setahun tuh duit 20.000 dibagi dua. Kan kalau sebulan 20.000, anggap 30 hari berarti 600.000. Kalau setahun berarti 7.200.000. Kalau orang dulu kan gitu ya gampang, 600.000 kali 10, 6 juta, tinggal tambahin 2 bulan lagi, 7.200.000. 20.000 dia bagi dua. Pertama ke rumah Allah, kedua kepada seorang wanita yang kedudukannya, kasih sayangnya seorang ibu nggak bisa ditandingi oleh siapapun kecuali kasih sayang Allah. Makanya buat yang masih punya ibu, yang masih punya emak, ente pengen berubah nasib, bikin senyuman di wajah emak ente, bakalan senyum ente selamanya dalam kebahagiaan. Ini orang kemudian bercerita, gak sampai setahun Ustaz, saya nggak tahu caranya, kemudian rezeki itu datang berlimpah-limpah dari tukang bangun kayu, Pak. Saya ingin ngajak kepada kita bahwa ada orang-orang yang tidak pernah dikecewakan saat dia punya keyakinan. Dia bilang berlimpah-limpah itu Ustaz. Kita beli tanah, kita beli kapal. Penangkap ikan waktu itu kata beliau, saya punya 13 kapal penangkap ikan. Kita punya anak buah banyak. Pertama tukang panggul kayu, pakai logika gak ketemu. Sampai dia bilang, Ustaz, saking banyaknya itu duit datang, sampai kita tutup pintu supaya kagak masuk tuh duit, kita tutup jendela supaya gak masuk tuh duit, dia nyeplos lewat atas Ustaz. Saking ingin menceritakan banyaknya karunia Allah. Ya Pak, nanti sekarang mikir begini deh, jadi orang dekat dengan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau bakal susah, masa ente dekat sama baginda Rasulullah kemudian jadi susah? Mana ada pemimpin yang lebih mulia dibanding baginda Rasulullah? Ada. Satu lagi, kalau ini pakai target 1 tahun pasti jadi orang kaya. Ada kitab namanya Sabilul Hidayah wal Rasyad, Syarah Ratibul Haddad. Itu Nabi bersabda, siapa orang yang baca istighfar 1 tahun, man istighfar sanatan fi kulli yawm alfa marrah, dia baca istighfar setahun, dalam sehari semalam 1000 kali. Encer banget, cuma 30 menit itu istighfar 1000. Ini memang babnya. Maka tidak boleh lam tanqadi as-sanatu hatta yastabdiya. Enggak boleh ganti tahun kecuali dia jadi orang kaya. Itu sabda Nabi. Ahlan wa sahlan. Yang mulia Tuan Guru kita Dr. Kiai Ibn Mas'ud. Kita izin Kiai 5 menit lagi. Tanggung ini lagi ngegaspol. Ya Pak, saya memang perlu menyalurkan energi optimis karena memang kalau kita itu keistimewaan kita luar biasa. Api neraka aja nggak boleh nyentuh kulit kita karena cinta kepada Nabi di yaumil qiyamah. Api neraka nggak boleh nyentuh umat Nabi Muhammad yang punya cinta kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Apalagi cuma dunia yang fana, yang sementara. Makanya kita perlu aku yakin. Ini istighfar. Apa susahnya baca istighfar? Astagfirullahaladzim. Nabi yang berpesan saking cinta sama umat. Jangan ente jangan ngeluh. Jangan ente jangan bermusuhan sama saudara kudain. Masa cuma gara-gara tanah sejengkal lu bermusuhan sama saudara kandung? Lu inget gak dulu lu suka digendong sama abang lu? Itu empol lu dulu yang sering gendong lu masih kecil. Masa udah gede lagi bermusuhan gara-gara sepele? Ya maaf. Apa sabda Nabi? Siapa orang yang baca istighfar 1 tahun, maka dia akan mendapatkan kekayaan sebelum itu tahun berganti. Sebelum itu tahun berganti. Saya punya teman, cuma setahun kalau ada yang ngomong lama Ustaz. Saya punya teman udah pegawai negeri di Kementerian Agama,
kemudian dia kuliah lagi S2. Saya tanya, ya Ustaz, antum ngapain kuliah lagi? Dakwah udah banyak. Ustaz, ini kalau nggak S2 nggak naik golongan. Itu ada yang kalau naik golongan harus S2. Saya punya abang ipar juga kuliah S2 supaya naik golongan. Itu kudu 2 tahun ya akhi. Kudu ngeluarin duit, kudu mikir, kudu bikin tulisan, dilakoni, cuma pengen naik golongan 2 tahun. Saya ceramah Pak Sekdes. Pada saat itu saya bilang, coba lihat mereka yang kerja. Naik 4 tahun sekali, paling gajinya naik 500.000. Gak taunya jamaah ada pegawai kecamatan. Enggak Ustaz, enggak 500.000, 200.000 doang naiknya. Di kita nanti. Artinya mereka kerjain, telatenin, percayain, padahal keluar duit pemodal. Sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Pengen naik golongan. Saya ceramah, Pak Kapolsek bilang bener Ustaz, kudu 4 tahun kita naik pangkat. Ini cuma setahun ya akhi. Masih mau apa namanya, nggak ngerjain juga kan. Emang dasar orang yang nggak percaya sama sabda Nabi. Siapa sih yang agak pengen kaya? Semuanya pengen. Tapi apakah kau mau melakukannya? Satu lagi jamaah dalam kitab Ihya, ini jamaah sahabat Nabi udah tua, nggak punya duit, kalau makan datang ke Nabi. Namanya Qabisah bin Mukhay, anaknya banyak. Sampai Nabi dari Baitul Mal buat ini orang. Saya ingin meyakinkan semua kebutuhan kita dipenuhi kalau kita ngikutin apa yang dipesan oleh Nabi. Nabi kemudian bilang, amma li dunyaka, jangan ngeluh mulu. Nih kata Nabi, amma li dunyaka fa idza shallaital ghadata faqul thalatha marrati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ente kalau habis sholat subuh, kata Nabi, habis sholat subuh baca tasbih ya 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Engkel banget ya malam. Abang amat kita kagak bisa ngerjain cuma 3 kali doang. Tapi apa sabda Nabi? Fa innaka in qultahunna aminta minal ghammi wal judami wal baros wal farih. Imam Ghazali mencantumkan kisah sahabat ini dalam Kitabul Azkar wa Da'wat. Diceritain, kalau engkau baca ini tasbih habis subuh 3 kali, kau bebas dari berbagai kesusahan. Kau tidak boleh terkena penyakit lepra, wal juzam, wal baros, nggak boleh kena penyakit belang, wal farihi, nggak boleh kena penyakit stroke. Mana ada pemimpin yang sampai mikirin kesehatan daripada umatnya? Ente ada program BPJS, kudu sakit dulu baru dapat layanan BPJS. Ini terhindar dari penyakit. Jemaah, padahal stroke sekarang itu banyak menjadi momok yang menakutkan. Nggak kudu tua. No, umat Nabi Muhammad yang datang ke Masjid At-Taufik, kau terbebas dari penyakit stroke kalau baca apa itu amalan subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kata stroke 7 truk kagak ada masalah. Duit banyak, beri salam atau baca istighfar, badan sehat, wah kebahagiaan yang sempurna. Kan kalau banyak duit, badan kagak sehat, kagak bisa ngapa-ngapain. Badan sehat, duit kagak, uring-uringan. Ini hari kelar, ente kudu punya duit banyak yang berkah dan badan sehat buat beribadah. Bila demikian adanya, maka ceramah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi
ceramah agama disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Syarif Fattaji Al-Hafidh. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan menambahkan keimanan kita, menambahkan pengetahuan kita, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Irfan Masud LCMA, Pimpinan Umum Yayasan At-Taqwa Pusat New Harapan Bahagia Bekasi. Hadirin wal hadirat, nikah ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Haji Irfan Masud LCMA, Pimpinan Umum Yayasan At-Taqwa Pusat Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Pada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Irfan Masud LCMA, waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wa fi muqaddimatihim guru kita bersama ad-da'i ilallah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, mata'ana Allah bi khuri hayatihi wa na'afana bihi bi'ulumihi fi tarain amin. Yang saya hormati, yang muliakan Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, Mukarram Bapak Kiai Haji Sahrani HM, Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa 04. Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman, Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Muara Tengah, beserta segenap pengurus yayasan dan pimpinan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Yayasan At-Taqwa Cabang Muara Tengah. Mukarram Bapak Kiai Haji Syarqawi Mukhtar, Mukarram Bapak Kiai Haji Bayi Mahdi, Mukarram Bapak Haji Nolih, beliau adalah Sekdes Desa Sukatenang, serta para hujjah, para tokoh masyarakat, para guru yang mohon maaf
Tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para bapak dan ibu sekalian, hadirin hadirat majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat dari Allah allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terkira, yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat meringankan langkah kita menghadiri satu majelis yang kelak di akhirat nanti menjadi saksi bagi kita semua bahwa momentum-momentum seperti ini, duduk dan bersilanya kita di masjid-masjid dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW, merupakan momentum yang sangat-sangat berharga dan menolong kita semua ketika menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada sosok makhluk Allah, manusia yang paling sempurna, yang Allah saja tidak repot sebelum mendapatkan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana Engkau sangat luar biasa memuliakan Nabi-Mu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat muliakan kata Allah sebutan Nabi-Mu Muhammad. Bagaimana kamu bisa melakukan itu ya Allah, sementara kami ini adalah nabi-Nabi-Mu juga? Apa gerangan yang membuatmu ya Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad daripada Nabi Musa?" Ini mah dari dulu terkenal kritis, bahkan beliau meminta kepada Allah saking kritisnya, tapi kritisnya membangun ini yang baik, pengen melihat wajah Allah di dunia ini. Rabbi arini anzur ilaik, bukan karena tidak beriman kepada Allah, tapi untuk lebih memantapkan aku. Hanya Nabi Musa yang berani meminta kepada Allah. Tetapi sikap kritisnya ini pula lah yang menyelamatkan kita, para bapak dan ibu sekalian. Karena nalar dan logikanya yang kemudian menyarankan Nabi Muhammad SAW ketika bermi'raj dan diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi turun aja, tapi ketika bertemu dengan saudaranya Nabi Musa secara kritis, umatmu gak akan kuat
terjadilah di situ dialog sampai kemudian Allah berkat support, berkat masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah hanya mewajibkan kepada kita sehari semalam, yang wajib dari 50 turun menjadi 5 kali waktu. Jadi ada untungnya juga kita punya Nabi Musa ya, yang rada-rada kritis. Artinya dia menilai ini kayaknya nggak kuat ini. 5 rakaat 5 waktu aja berat gitu ya. Apalagi sampai 50 kali, coba bayangin. Nah, Nabi Musa juga bertanya kepada Allah, wahai Allah, tunjukkan aku bukti bahwasanya engkau lebih memuliakan Nabi. Allah menjawab, wahai Musa, kamu dan nabi-nabi yang lain senantiasa meminta ridhaku, sementara aku merasa senang, merasa gembira kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dan senang. Ridhaku engkau minta, tapi kepada Muhammad tanpa diminta, yang membuat Nabi senang Allah akan berikan. Disitulah kemudian firman Allah, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kami akan berikan, yaitu Tuhanmu Allah SWT kepadamu wahai Muhammad, sampai engkau ridha. Nah, itu bedanya. Kalau nabi yang lain, kata Allah, antum tatlubuna ridhaya. Engkau wahai para nabi selain Muhammad meminta ridhaku, sementara aku pada Muhammad wala arda hatta yarda habibi Muhammad. Saya tidak ridha sebelum mendapatkan habibi kekasihku Muhammad ridha. Itu kedudukan Nabi kita di mata Allah. Kita datang pada kesempatan yang baik ini, mari kita ingatkan. Ini yang sedang kita peringati, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, yang kalau tidak ada namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dalam riwayat-riwayat Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu Muhammad, kata Allah, tidak akan saya ciptakan alam semesta. Hari ini kita datang dengan yang itu. Setiap tahun, khusus momentum ini kita gunakan yang paling sederhana, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Maghfurlah itu kalau sudah bulan Rabiul Awal, beliau Maghfurlah Kiai Nur Ali sudah berbicara di berbagai-bagai kesempatan untuk mari hidupkan bulan Rabiul Awal lebih dari bulan-bulan yang lain. Di berbagai kesempatan, gunakan waktu kalian untuk mengingat rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi lebih lagi kalau sudah datang namanya bulan Rabiul Awal, mulai yang tidak sempat di bulan Rabiul Tsani, tidak sempat di Jumadil Awal, tidak sempat di Jumadil Tsani, sampai Sya'ban. Baru kalau Ramadan biasanya jarang ya maulid.
perbuatan atau amal yang Al-Maghfurlah selalu anjurkan kecuali bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata Kiai Munawir semalam, apa? Haul Maghfurlah. Di mana kesempatan ada kawinan? Di sini masih ada nggak malam mangkat maulid? Berjalan. Dulu kalau malam mangkat itu bapak-bapaknya dikumpulin. Maulid, kita minta keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk segala hajat kita. Mau khitanan, mau kawinan, mau apa? Kecuali yang bercerai aja kali tidak pakai maulid. Ya semuanya maulid. Apalagi sudah di bulan Rabiul. Jadi walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan semua yang Muhammad inginkan selama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ridho. Apa yang membuat Nabi Muhammad ridho? Allah bertanya kepada kasihnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang membuatku ridho ya Allah kecuali hatta yadkhuluna al-jannah ummah, kecuali seluruh umatku kita semua ini akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu permintaan Muhammad, maka turunlah ayat itu, wa sawfa yu'tika rabbuka. Jadi kita niatkan yang pertama mencintai Rasulullah, yang kedua adalah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syuhada was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu niat kita. Caranya banyak. Kita perbanyak namanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ini saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu pertemuan majelis saya bersilat dalam halaqah guru kami Asy-Syaikh Ibrahim Hudhud. Ketika beliau menjelaskan fadailul a'mal, di antaranya adalah fadilah daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, amma salamu faqad arafna. Kalau mengucapkan salam kepadamu, kami tahu cara. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, tetapi Allah belum memberikan kita cara bagaimana bersalawat kepada Nabi. Amma sholawat kaifa nusalli alaihi. Adapun bersalawat bagaimana ya Rasulullah? Cara kami bersalawat kepada-Nya. Dan setelah kemudian Nabi diam sejenak dan turunlah Jibril menyampaikan wahyu dari Allah dalam bentuk hadis. Wahyu itu terbagi dua. Wahyu yang maksud dan ghair maksud. Wahyu yang redaksinya dari Allah langsung namanya Al-Qur'an. Wahyu
yang redaksinya dari Nabi itu namanya hadis. Keduanya adalah wahyu dari Allah. Di hadis itu dikatakan cara untuk bersalawat kepada Nabi adalah ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi sebelumnya belum tahu itu sahabat bagaimana bersalawat. Caranya diantaranya mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Karena kita juga membersamakan di situ Nabi Ibrahim dalam salawat kita. Yang dalam satu riwayat dikarenakan hanya Nabi Ibrahim yang mengatakan yakri as-salami ala ummatika. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi di langit-langit menuju Sidratul Muntaha, bertemu Nabi Ibrahim di antaranya, Nabi Musa di antaranya, hanya Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan salamku kepadamu, kepada umatku, kepada umatmu. Hanya Nabi Ibrahim yang mengucapkan salam. Jadi kita dalam salat itu kenapa kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim? Itu karena kita sedang menjawab daripada salam Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Intinya semua salawat baik. Salawat apapun asal ada Allahumma sholli ala Muhammad, salatullah salam, yang di situ dikaitkan salawat itu tidak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Tetapi kita satu ibadah yang di situ kita wakilkan kepada Allah untuk melakukannya hanya salawat. Kalau kita sholat, kita tidak bisa mewakilkan kepada Allah. Sholat ya sholat kita, haji kita, puasa kita. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, yang diajarkan oleh Allah adalah Allahumma sholli, ya Allah, wakilkanlah aku, sampaikanlah salamku, salawatku kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena apa, Pak? Karena seberapa luasnya wawasan kita tentang pengetahuan kita tentang keagungan Nabi Muhammad itu tidaklah cukup atau seperti yang seharusnya kita memuliakan beliau. Hanya Allah yang menciptakan, yang tahu keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita serahkan kepada Allah. Kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai kemudian ya semuanya itu harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, inilah fadilah salawat yang menurut Ibrahim yang jadi persoalan, Pak. Saya bertanya kepada beliau, di kampung saya itu hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad. Di kampung saya, guru-guru saya ngajarin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mana yang benar, wahai guru dengan Syekh Ibrahim Guru? Ketika saya di Mesir dulu belajar. Mana yang benar? Kata guru saya, beliau menjawab, pertanyaannya ayyuhal talib wahai murid, itu salah sejak awalnya. Bukan ma huwa sahih, mana yang benar. Kalau yang benar berarti yang mengucapkan tanpa sayyidina salah. Padahal hadisnya bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi yang harus ditanyakan ma huwal afdal, mana yang lebih utama. Kalau itu pertanyaanmu, kata Syekh, fakhtartu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau pertanyaan mana yang lebih afdal, maka aku jawab yang lebih afdal adalah aku amalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Faman akhadha
yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad faqad istamsaka al-qadar. Berarti dia adalah bukan hanya mengikuti, tapi beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ittiba' bidunil adab jafa. Hanya mengikuti apa yang ada letterlock di dalam hadis tanpa merenunginya apa maksudnya di situ, tanpa ada, itu jafa. Itu adalah kekeringan, kekerasan hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan namanya Allahumma sholli ala Muhammad, rasa-rasanya hati kita tidak begitu. Sementara kepada bapak kita, kepada orang yang kita hormati, Al-Mukarram, kita ucapkan Bapak Kiai, jabatannya beliau adalah Rasulullah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kita kurang beradab kalau kita tidak menambahkan kata-kata Sayyidina Muhammad. Terus lakukan. Baik ya. Sudah waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah berikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting adalah mari kita hidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, insyaallah kita akan berkumpul pada orang yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah disampaikan oleh para Bapak Dr. Haji Irfan Masud LCMA. Mudah-mudahan dengan ceramah tadi memantapkan keimanan kita, menambah keilmuan kita, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Setelah kita tutup acara kita ini dengan bacaan doa. Namun sebelum menutup doa, kami sebagai pembawa acara mohon itu mampannya seluas-luasnya bila mana ada kata-kata yang kurang tersusun. Kami akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dipimpin oleh Ayahanda Haji Ismail Hasan SPDI, pada beliau disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam. Allahumma ighfirli. Allah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.